biasa. Selamat atas nama jemaat, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Ya, hari Minggu 10 November 2024. Ya, kami mengucapkan selamat datang, menyambut juga kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah, dan juga saya tidak lupa menyapa kepada jemaat yang mengikuti melalui Zoom ya, secara aplikasi, secara online. Mari kita bangkit berdiri, bisa menyapa satu sama lain dengan mengucapkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sini. Sini. Ayo boleh. Sini kan. Ya, luar biasa. Setuju ya, Tuhan Yesus itu baik ya buat kita semua. Amin. Ya. 10 November, hari pahlawan ya. Saya juga punya pahlawan, Bapak Ibu. Ada yang bisa nebak pahlawan saya siapa ya? Siapa? Spider-Man. Oh, bukan Spider-Man. Atau Kylian Mbappe? Yang merah-merah. Yang merah-merah. 100.000 ya. Yang merah-merah apa pelatih MU yang baru ya? Ruben Amorim ya, semoga jadi. Oh iya. Ya, saya juga punya pahlawan Bapak Ibu ya. Saya punya pahlawan yaitu Tuhan Yesus, Bapak kita semua. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu kudus. Nah, kalau udah bicara kekudusan, nggak ada yang ngalahin. Sing ada lawan pokoknya kalau udah Tuhan Yesus ya. Dan kita hari ini akan membahas mengenai sama sesuai tema gereja kita bulan ini, Because I'm Holy, yaitu Tuhan kita itu kudus ya. Jadi saya akan membacakan Mazmur buat kita semua dari Mazmur 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita datang untuk membawa yang terbaik baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu
yang sudah kami alami sepanjang minggu ini, itu semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Kami bisa datang beribadah di tempat ini, bisa berkumpul satu sama lain. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau juga berkati jemaat yang dalam perjalanan bisa sampai di tempat ini dalam keadaan selamat, sehingga dapat beribadah dengan kami bersama-sama. Persiapkanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berterima kasih buat Bapak Delvin sudah memimpin kita dalam pembacaan Mazmur. Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian. Ku percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Kau sangat baik Tuhan. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh besar. Mari jemaat naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan Kau janjikan buat kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku mau berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya Tuhan, ku
Karena Tuhan dahsyat, amin. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Kita naikkan pujian, terang dunia. Tuhan yang selalu menyertai kita, brother sister. Tuhan yang menjaga hidup kita. Karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita ada di sini karena kasih Tuhan, amin. Karena Tuhan nyata, mari kita rasakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan karena siapa-siapa kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi Tuhan melayakkan kita, brother sister. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin, brother sister. Karena siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau karena bukan Tuhan yang melayakkan kita, karena kita tahu hanya firman Tuhan yang berkuasa membuahkan, karena kita tahu Tuhan yang akan menyertai kita. Mari tepuk tangan dengan penuh sukacita buat Tuhan kita. Mari sekali lagi naikkan pujian. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Ku tahu ku kuat Tuhan. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku,
Mari tepuk tangan Tuhan kita. Siapa semangat menerima firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Kita siapkan hati kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Audi. Ya, kita bulan ini belajar dari buku Imamat. Kita belajar tentang kekudusan. Ya, sesuai dengan tema, karena Tuhan kita kudus. Ya, kita mau hidup kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita terus belajar dari firman Tuhan. Kita terus menaikkan pujian, memuji Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah terang. Mari kita menjadi terang, terang dunia. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Di dalam hidupku, Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Kami mau jadi baru Tuhan. Jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, karena Kau menuntun kami. Mari jemaat naikkan pujian. Pengorbanan-Mu yang Tuhan yang sempurna. Pengorbanan-Mu yang sempurna, sempurna. Bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakanku. Pulihkan hatiku, ubahkan hidupku. Jadikan aku baru Tuhan. Jadikan aku baru Bapa. Pakailah hidup kami Tuhan, seturut rencana Tuhan. Karena kami mau jadi terang Tuhan, menjadi terang bagi dunia. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu membuatku memahami kasih sejati. Sinar-Mu selalu terangi jalanku, menuntunku kembali padamu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami berada di dalam pemeliharaan-Mu. Dan ketika hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan bersama-sama. Ketika hari ini kembali kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika hari ini kami boleh bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kami mau mendengar firman Tuhan, lembutkan hati kami ketika firman disampaikan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, kita boleh bernyanyi bersama-sama, dan saat ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah masuk di bulan November, ini minggu kedua. Ya, ketika bicara tentang hari ini, tentu ini kita tahu selain hari Minggu ini hari pahlawan. Hari pahlawan itu sesuatu yang kalau kita mengerti ya, karena ada satu sosok, yaitu pahlawan yang berjuang sedemikian rupa sehingga mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka. Pahlawannya sudah meninggal. Tapi kemudian sekarang ini giliran kitanya yang meresponinya. Kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, because I am holy. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana bicara tentang kekudusan, bicara tentang Tuhan. Karena karakter Tuhan kudus, Dia mau memisahkan kita menjadi bangsa yang kudus. Dan di dalam prosesnya nggak mudah tuh prosesnya seperti itu kan. Ini sama kalau kita lihat ya, ada yang sudah berkorban membuat kita dipisahkan menjadi bangsa yang merdeka. Dan kemudian jadi kita apa yang kita lakukan untuk kemudian kita merdeka. Kalau Indonesia, cita-cita pembukaan UUD 45, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, wah itulah Indonesia emas di 2045 dan seterusnya. Karena sudah ada yang memisahkan kita, kita sudah jadi bangsa merdeka, bayangkan ya bangsa Palestina belum merdeka-merdeka sampai sekarang, kita sudah. Nah karena kita sudah, kita jadi ada yang kita lakukan. Yesus sudah mati sama kita. Sehingga kita dikuduskan. Dipilih, dipisahkan, kemudian diproses setiap hari menuju goalnya kekudusan. Hari ini kita mau lebih dalam lagi ketika bicara tentang buku Imamat. Ya. Menarik ketika bicara tentang buku Imamat ini, saudara dan saudari sekalian. Kenapa? Karena bicara Imamat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kita akan terus belajar ya. Ini kan bicara tentang perjanjian baru. Saya udah bilang waktu minggu lalu bahwa ketika kita belajar tentang perjanjian baru, perjanjian lama, apalagi buku Imamat, ini kebanyakan orang akan susah. Kenapa? Karena ini ceritanya cuma perintah doang. Kejadian Keluaran lebih enak, ada ceritanya, ada narasi.
Imamat nggak ada. Itu menjadi lebih sulit. Kedua, ini perintahnya sama si orang Lewi. Artinya apa? Spesifik. Culture-nya beda. Udah culture-nya beda, kemudian waktunya juga berbeda, beginilah yang ada. Jadi susah tuh membayangkan gimana caranya bawa korban. Zaman sekarang emang harus pakai korban-korban. Kan seperti itu. Dan banyak bicara kemudian kan sekarang udah perjanjian baru Bapak. Perjanjian lama gimana? Nah ini saya mau jelasin secara singkat saja bagaimana satu kesatuan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan bagaimana kita melihat Alkitab ini akan menjadi lebih luar biasa. Waktu misalnya Imamat 1 ya, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Kalau kita bayangkan kemah pertemuannya ini, dari buku saya udah jelasin. Pada saat kemah pertemuan ini dibuat, ini kan di Imamat. Imamat itu berada di kaki Gunung Sinai. Sebelumnya ngapain? Dia mendapatkan perintah Taurat. Taurat itu dijelasin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ngapain? Kok bisa? Kalau tarik lagi mundur. Karena di Keluaran ini adalah bangsa yang dibebaskan, dijanjikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sekarang yang mana Pak? Yang Israel. Yang lagi perebutan Palestina sama Israel, ya itulah tanah Kanaan segede-gede itu. Dari dulu sudah ditentukan. Namun kemudian dijajah oleh bangsa Mesir, akibatnya mereka lupa lagi Tuhannya, mereka lupa lagi tata kelola, tata ajarnya, sehingga pada saat dikeluarkan dari tanah Mesir, itu di buku Keluaran, kemudian Tuhan ngajarin lagi, satu persatu diajarin secara detail. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Dan di dalam satu konteksnya, Tuhan bilang, saya mau berada di sama-sama dengan kamu. Itu di buku Keluaran. Gimana caranya? Karena saya kudus, tapi saya mau bersama kamu, saya ada tempat tersendiri. Inilah namanya kemah pertemuan itu. Saya kudus, saya ada di sini. Dan di situ diatur semua-muanya. Dalamnya, mulai dari ukurannya, kalau lihat video ini dari ukurannya, dari tiangnya, dari minggu lalu saya jelasin posisinya aja beda. Di depan itu Yehuda. Kalau ini ada pintu, Yehuda di depan. Dan yang akan ada di sana siapa? Security-nya, orang Lewi itu. Dan orang Lewi juga nggak sembarangan. Orang Lewi siapa yang di depan ini? Harun yang di depan. Kemudian berjejer semuanya itu sampai mengelilingi. Inilah yang terjadi. Dan ketika masuk pun diberesin, diajarin satu persatu. Membaca ini kemudian apa maksudnya Pak di zaman sekarang ini kan gitu. Ini yang kita tahu. Mengapa kita belajar perjanjian lama? Tentu saja Alkitab bilang di dalam buku Korintus, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk apa? Ingetin kita. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini di buku Korintus, jadi lagi jelasin apa, gimana kelakuan bangsa Israel. Sehingga kemudian perjanjian lama, jadi kita tahu kelakuannya kayak apa ya, dijelasin di semuanya. 1 Korintus 10 ayat 6 ini dan seterusnya, ada 5 dosa besar yang dilakukan, dan ceritanya ada di perjanjian lama. Jadi kita tahu, sehingga perjanjian lama, kenapa kita harus belajar Pak perjanjian lama? Ya karena memang ingetin kita, sebagai peringatan, sebagai teladan. Itu yang pertama. Kenapa? Kisah-kisah di dalam perjanjian lama pasti nggak cuma bangsa Israel, ada banyak cerita-cerita di sana untuk apa? Untuk ngingetin kita. Mana salah, mana yang kita bisa ingetin. Kedua, apa yang membuat kita terus harus dong belajar perjanjian lama? Kita kan udah perjanjian baru, udah nggak berlaku dong semua-muanya. Mengajar hikmat, kebenaran, dan memperlengkapi kita. Waktu Paulus ngajarin Timotius, dia bilang, ingat ya, dari kecil sudah diajarin tuh.
engkau mengenal kitab suci, dulu namanya Tanakh, terdiri dari Taurat, Nabilim, sama Ketubim. Taurat itu apa? 5 buku pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian Nabilim itu apa? Nabi-nabi. Kalau zaman dulu, nabi-nabinya itu ada nabi-nabi kan, kalau versinya Septuaginta itu nabi besar, nabi kecil. Tapi sebenarnya kemudian kalau di Nabilim ini, nabi sebelum pembuangan sama nabi sesudah pembuangan, gitu aja. Tapi ya, nabi-nabi. Kemudian satunya lagi cerita tentang Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Dan itu adalah Alkitab yang dibaca juga oleh Yesus. Jadi Yesus belajarnya itu, Tanakh. Kenapa kita belajar? Ya memang kasih kita hikmat. Clear kok Alkitab bilang. Dan yang terakhir, ini mau bicara tentang apa? Kolose 2 ayat 16-17 bilang gini, karena itu janganlah kamu biarkan orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi peraturan, hukum, ritual-ritual yang ada itu adalah bayangan, gambaran yang nanti digenapi oleh Yesus. Memahami bayang-bayang ini jadi kayak dikasih bocorannya. Jadi kita akan lebih menghargai karya Kristus yang sempurna. Yang dia datang menggenapi, membawa keselamatan. Hari ini saya mau bicara tentang korban bakaran, dan di situ korban-korban, 5 korban di buku Imamat 1-7, itu bicara tentang Yesus sebenarnya. Karena di situ, kalau Alkitab juga bilang, itulah menunjukkan perjanjian lama, mulai dari rencana awal, sampai digenapi oleh Kristus. Dan Yesus memang tidak menghapus, tetapi menggenapinya. Jadi kalau kita mengerti ini saja, saudara dan saudari akan membantu kita memahami, oh peringatan, teladan kita bisa kasih contoh. Oh saya tahu nih rencana Allah itu gimana, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, kemudian dilanjutin dari Matius sampai dengan ke Wahyu. Itu ada bridgingnya yang luar biasa. Dan ini memperlengkapi kita hikmat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Menyiapkan kita untuk apa? Menjadikan kita untuk kita bisa berlaku hidup yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita mau belajar, terus kalau lihat kan sekarang jadi gimana nih? Perjanjian lama tetap relevan sampai sekarang. Hari ini saya mau bicara tentang perjanjian lama, judulnya adalah penyembahan zaman now. Karena kalau ngelihat di buku Imamat, itu kan kayak gitu, gimana caranya? Penyembahan, dibakar, harus datang, tempatnya aja susah. Nyari tempat spesifik kayak gini susah Pak. Kita nyari tempat aja, izin-izin agak susah, gimana caranya? Apalagi harus dibakar dulu, harus diapain dulu, susah. Apakah harus demikian? Nah, prinsip ini yang boleh kita belajar. Yang lain boleh beda-beda, tetapi prinsipnya sama. Waktu Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku Allahmu kudus. Kan itu yang kita belajar sepanjang bulan ini. Itu lagi mau bicara sekali lagi. Karena Allah kudus, sementara kita tidak kudus. Tetapi kemudian dipilih untuk menjadi kudus. Tapi kan belum. Nah karena belum gimana? Ini caranya. Dikasih spesifik. Nah di dalam buku Imamat, saya hari ini mau bahasnya cepat saja Imamat 1-7. Minggu depan kelanjutannya. Menarik, Imamat 1-7 itu ada 5 jenis korban bakaran. Sehingga ketika hari ini mau bicara tentang penyembahan zaman now, saya lagi mau bicara tentang gini, kekudusan di dalam penyembahan kepada Allah. Bagaimana kita datang kepada Allah, dan kemudian ada standar yang Tuhan kasih, kekudusan. Nah bagaimana caranya? Orang waktu itu nggak ngerti.
Bahkan menarik, di buku Imamat, Tuhan ngomong sama si Musa dari dalam kemah. Artinya apa? Musanya di luar, Tuhannya di dalam. Tapi kalau baca Imamat, habis Imamat setelah itu apa? Bilangan. Di buku Bilangan beda tuh kata-katanya. Kalau di buku Bilangan, tulisannya adalah, saya baca nih ya, ini menarik. Di Bilangan 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Jadi Musanya sudah di dalam. Kadang-kadang apa bedanya Pak? Beda banget. Habis sudah diajarin segala sesuatunya berbeda. Nah, penyembahan zaman now. Apa yang kita bisa belajar? Ada 5 dari Imamat 1 sampai 7, ada 5 korban bakaran. Saya dapat pesan dari istriku, jangan rumit-rumit kalau jelasin. Nah ini dia, agak rumit menjelaskan Imamat yang rumit ini menjadi tidak rumit. Mudah-mudahan semua bisa dalam waktu yang singkat bisa. Istriku pesannya jangan rumit-rumit. Siap, tapi saya mau bicara tentang gak akan rumit, mudah-mudahan. Ya, karena menarik nih sebenarnya nih. Ya korban bakaran kalau dipikirin, waduh banyak benar. Tapi saya mau kita belajar dikit saya. Jadi ada 5 korban, ini yang harus kita tahu. Yang pertama namanya korban bakaran. Jadi yang dikorbankan apa? Lembula, domba, burung, merpati. Ini korban pertama, gitu ya. Ini gunanya buat apa? Kan pertanyaan besarnya kan gunanya buat apa? Jauh daripada semuanya, korban bakaran ini gunanya buat apa? Ini persembahan. Hewannya dibakar habis semuanya. Jadi dari 3 korban bakaran, korban sajian, korban perdamaian, penghapus dosa, penebus salah, ini ada 2 macam. Nomor 1 korban bakaran, korban sajian, dan korban pendamaian itu sukarela. Jadi suka-suka saya dong, suka-suka jamaah. Kalau saya mau kasih korban bakaran boleh nggak? Boleh banget. Nggak ada masalah juga. Korban penghapus dosa dan korban penebus wajib hukumnya, bukan sunnah. 1, 2, 3 sunnah. Yang penghapus dosa dan penebus salah ini wajib. Korban bakaran persembahan. Nah, sifatnya jadi kapan? Ini sebenarnya korban ini, kamu kan harus tahu gini. Manusia waktu dipilih, dia itu dipilih jadi tahir. Jadi najis, prosesnya kan najis, tahir, kudus. Jadi pada saat orang masuk untuk kita mau jadi kudus, hal yang pertama kan dari najis jadi kudus dulu. Dari najis jadi tahir dulu. Dan kita ini manusia berdosa. Tiba-tiba jadi najis saja. Kok bisa? Ada banyak kalau dilihat di Alkitab, tiba-tiba kok jadi najis. Alkitab clearin tuh. 1, ketika kepegang sama binatang haram, jadi najis. Ketika wanita mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, menstruasi jadi najis. Sama dengan pria, ketika pria mengeluarkan air maninya jadi najis. Ketika menyentuh aja tumbuhan atau larangan, baru kepegang, jadi najis. Nggak sengaja, ketika kepegang, aduh keinjek nih, jadi najis. Belum lagi bicara tentang yang benar-benar dia lakukan gitu ya, tiba-tiba penyembahan berhala itu sih udah pasti jadi najis saja. Bayangkan itu, ketika dilakukan kita nggak ngikutin benar-benar, najis juga. Betapa banyaknya. Namun Tuhan tahu, saya sayang, saya kasih petunjuk nih. Nah itulah ada korban bakaran, korban sajian. Jadi korban bakaran ini tujuannya gini, sebagai tanda syukur. Jadi kalau saya, puji Tuhan, tiba-tiba tadi naik motor, ya, kayak Bro Sam sekarang, terima kasih naik motor, cuma kan orang kita kan selamat, cuma tangannya doang gitu ya. Selamat, cuma jempolnya doang. Nah, ketika, terima kasih ya, tiba-tiba saya dapat berkat ya karena penyertaan Tuhan, saya bikin korban bakaran. Tapi kalau enggak juga enggak ada masalah. Itu korban bakaran.
Tujuannya yang dia bersyukur, ekspresi dia berserah kepada Tuhan. Ada lagi namanya korban sajian. Dan ini biasanya persembahan. Kalau yang itu ada darahnya, kalau yang ini tepung, minyak, kemenyan, dan lain-lain. Kapan? Biasanya dilakukan, dipersembahkan pada saat panen raya. Tiba-tiba juga dapat rejeki, kasih. Bedanya apa kalau korban? Itu dibakar habis semua. Korban sajian, makan berdua sama imam. Gitu ya. Jadi Pak Pendeta, kalau yang ini saya ajak Pak Pendeta makan bersama. Itu korban sajian gitu namanya. Gitu ya. Kalau makan sendiri nggak apa-apa, ini memuji Tuhan kita sendiri, dihabisin semuanya. Tapi dibakar gitu ya. Nah, ini dia. Saya nggak mau spesifik apa karena nanti kalian jadi bingung, tapi kemudian ini untuk menunjukkan. Ada lagi korban pendamaian. Ketika saya tahu, waduh tiba-tiba baikan sama sebelah, wah nah itu dia. Korban pendamaian. Ini biasanya kalau hari-hari raya, kan di imamat ada lagi hari raya, itu semuanya beda-beda. Dan disitulah korban pendamaian itu dilakukan pas hari raya. Nah, korban penghapus dosa ini apa? Waktu dia berdosa. Waktu dia berdosa, yang dilakukan adalah dia ngaku, dan kemudian dia ada. Dan itu tergantung. Kalau dia imam, dia pendeta, ada. Kalau dia pelayan, ada. Kalau dia pemimpin grup, ada. Ada pemimpin, ada. Kalau rakyat Israel, dia ada. Dia masing-masing punya ketentuannya. Itulah korban penghapus. Itu sama Tuhan dia hapus. Tapi korban penebus salah, ini kalau misalnya kamu hubungannya sama tetanggamu. Contoh, saya nih, saya ngaku dosa, kenapa saya minjem bawa lari duit. Bertobat, kamu buat penghapus dosa. Tapi juga buatlah korban penebus salah, apa? Ganti. Kamu udah ganti dan rata-rata 20%. Hah? Saya minjem 1 juta jadi 1,2 juta bayarnya? Iya. Ini bunga berbunga? Bukan. Tapi memang itulah ketentuannya. Artinya apa? Ada konsekuensi juga, nggak cuma ampun ya Tuhan. Saya kan udah ngaku sama Tuhan, udah dong. Enggak, ada konsekuensi yang harus kamu jalanin. Itu dia. Nah, kenapa pertanyaannya kan gini? Aduh, saya gimana tuh Pak ya? Saya nggak begitu paham dengan semuanya. Yes. Tetapi poin utamanya kan besarnya gini. Kenapa pengorbanannya beda-beda? Itu poin utamanya kan. Ribet. Ini bikin ribet aja. Kenapa nggak sekalian aja? Itulah pertama. Karena Tuhan mau, ini dia, menunjukkan kedalaman hubungan dengan Allah. Setiap jenis korban itu melambangkan aspek yang berbeda hubungan manusia dengan Allah. Memang kompleks. Dari korban bakaran, dari korban pendamaian, ini hanya untuk bilang begini. Kadang-kadang kita merendahkan hubungan satu sama lain. Udahlah, udah teman, cincailah, udahlah sama gini. Cuma Pak Pendeta doang, Pak Pendeta aman lah. Kadang-kadang kayak begitu. Nah, dengan Tuhan nggak bisa begitu. Tuhan baiklah. Enggak. Dia mau bilang nggak bisa gitu. Saya penuh kasih karunia, tapi ingat. Aman lah kalau saya ngaku, saya nggak berdosa gini, nggak akan diapa-apain. Enggak. Ini menunjukkan kedalaman waktu dia bilang, coba kamu pilih. Naturnya manusia zaman sekarang, korban kan gimana berdosa? Saya berdosa gitu. Apalagi sama istri. Ada dosamu? Ada. Aman. Kalau istri ditanya, yang mana? Aman, pokoknya aman lah. Kadang-kadang kita perlu tanya lebih dalam tuh kayak gitu. Makanya saya selalu buat ilustrasi mencuri. Saya mencuri Pak, mencuri tali. Beraninya cuma bilang mencuri tali. Tapi di ujung tali ada babi, nggak bilang. Nah inilah dia, menunjukkan kedalaman hubungan dengan Allah. Inilah yang ada. Saya waktu bilang gini, Tuhan, jadi kamu bayangkan ya, ini Tuhan yang kudus, kita yang najis, kemudian jadi tahir untuk jadi kudus. Ini tergantung kalian. Saya mau bilang gini, ini tergantung kalian. Ketika kalian mendengar, kita semua mendengar firman Tuhan hari ini tergantung kita. Aman saya Pak, aman. Kalian yang tahu, seberapa hubungan kalian yang lagi apa, kalian yang tahu. Enggak sih Pak, hari Minggu aja saya aman Pak. Hari lain banyak saya bohongnya Pak, gak ketahuan aja. Ada sih ketahuan, tapi ketahuan tipis-tipis, saya sudah kembalikan, jadi gak ketahuan lagi.
Hati-hati. Dan clear tuh, membedakan berbagai kondisi dosa. Kenapa? Karena kita banyak sekali taking for granted. Apa artinya? Taking for granted itu aji mumpung. Tuhan itu udah baik sama kita. Tapi kadang-kadang menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kita kadang-kadang dengan manusia menyalahgunakan, cincailah. Bapak itu kayaknya baik deh. Banyak duitnya, pinjem aja. Dan gak usah balikin. Baik dah, udah baik, kaya lagi, udah aman lah. Itu kan gak ditanya kan, udahlah aman lah. Kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Menyalahgunakan hubungan satu sama lain. Urusan kerjaan kadang-kadang gitu, waduh. Sama-sama brother, kerjaan pun gak jadi profesional. Ntar gampang, tapi ntar ketika ribut, langsung pindah gereja lah, lari lah, hilang semua. Ini nih, ini yang kayak begini-begini yang kemudian, kenapa? Karena menyalahgunakan tuh kebaikan Tuhan. Dan Tuhan kasih buat dia spesifik 5 hanya untuk supaya tahu. Prinsip kekudusan. Ada pengampunan. Waktu bilang tentang penghapus dosa ya. Waktu bicara tentang gitu. Kenapa pelayan imam kalau buat dosa lembu? Kenapa kalau warga negara biasa cuman yang murah? Ini sama kita kalau kita mengerti. Kalau kita melayani di sini, standarnya jadi lebih tinggi untuk kekudusan. Bukan, masih mending gue nih Pak. Enggak gitu. Ketika kita melayani, kamu yang harus sendiri. Enggak, gue harus jaga diri gue. Aduh, ada yang enggak bener nih. Saya harus, mestinya begitu. Itu dia maksudnya. Enggak, sudahlah, amanlah. Semua aman-aman. Enggak. Ini dia sebenarnya. Dan Alkitab kemudian clear tuh. Membangun komunitas yang sehat. Karena persembahan yang terakhir itu ya. Itu persembahan kalau kamu nggak beres. Kamu harus bahkan wajib gitu ya. Kamu wajib untuk kasih kepada orang lain. 20% lebih lagi. Itu wajib. Itu lagi mau bicara tentang apa? Memang tujuan Tuhan kasih kayak agak ribet gini. Supaya yang melindungi komunitasnya. Dan mengajar kita untuk menyadari. Bagaimana kabar kita hari ini. Saya mau tanya, dengan 5 korban, sekarang 1 kali aja, yaitu Yesus. Ujung-ujungnya memang ini Yesus, ini kalau bicara tentang perjanjian lama. Sebab oleh 1 korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya apa? Makanya kita gak perlu lagi, 5-5-nya gak perlu, udah. Ketika kita menyadari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itulah yang disebut bayang-bayang di perjanjian lama. Ketika bicara tentang ini, korban bakaran, itu kan totalitas penyerahan Yesus kepada Allah. Karena zaman dulu lembunya dibakar habis semuanya. Korban sajian, itu bicara tentang bagaimana Yesus sebagai waktu dibilang di Yohanes, akulah roti hidup. Korban sajian itu tepung, minyak, kemenyan yang melambangkan apa? Penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus, dia memelihara umatnya. Nah karena saya bersyukur, makanya saya kasih tuh korban sajian. Karena rasa syukur. Waktu dibilang korban pendamaian, Yesuslah memang pendamaian. Yesus pendamaian manusia dengan Allah. Banyak ayat-ayat tentang hal ini. Tapi poin saya adalah lihat ya, bahkan dari korban bakaran ini, itu semua nyambungnya ke Yesus. Korban penghapus dosa, Yesus sebagai menghapus dosa dan yang sempurna, yes. Dan yang terakhir, Yesus yang membayar utang semua dosa manusia. Sehingga apapun lunas di atas kayu salib. Jadi ini lagi mau bicara apa sih? Kenapa ada korban ya? Karena Tuhan menyatukan umatnya dengan Allah secara kekal. Itu prinsipnya. Kalau kita mengerti ya, kenapa saya harus mengejar kekudusan? Karena kalau dengan korban ini yang kamu sekarang sudah 1 cukup, ini 1 korban. Itu menyatukan umat Allah secara kekal.
Dan dengan adanya Yesus, ini kabar baik. Udah gak ada lagi tuh, sistem pengorbanan lama sudah gak ada lagi. Itu dia. Pengorbanan Yesus sempurna, pengorbanan dalam imamat selesai. Gak perlu diulang lagi. Yesus adalah korban yang sempurna, satu untuk selamanya. Dan tentu saja, kalau kita lihat ini ya, ini kebaikan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang tak ternilai. Saya kalau ngelihat ya, tiap hari bangsa Israel, dia di padang gurun dan apa, persembahkan. Tedong sekarang berapa? Kemarin saya tempatnya si Yunus. Ini bakal babi hidup sekali tembak berapa? 75.000 per kilo. Oh gitu. Itu baru begitu doang. Belum lagi kalau tedong dan gini, apalagi yang tak bercacat dan lain-lain. Mahal secara itunya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan ya. Kasih Allah itu tak bernilai. Dan memberikan kehidupan baru. Dari 5 korban ini ya, saya mau bilang, inilah lagi mau menjelaskan bangsa Israel tentang namanya pertobatan yang sejati. Saya kasih prinsipnya supaya kita ngerti. Korban ini hanya menunjukkan tentang Yesus lah satu-satunya korban. Tapi kenapa itu jadi ribet ya Pak? Karena Tuhan mau kita serius. Yesus sudah sangat serius, Tuhan sudah sangat serius, bahkan dia berkorban dengan sangat luar biasa. Bagian kita jangan anggap remeh. Saya mau ajak kita pikirkan betapa kekudusan Tuhan itu wow. Jangan taking for granted, jangan aji mumpung atas anugerah kasih setia Tuhan. Meskipun ya Tuhan baik. Cek coba 10 bulan terakhir ini. Betapa kebaikan Tuhan nyata sekali. Kita semua masih hidup, tidak ada yang kering kerontang, enggak. Tapi kerjaan saya kacau Pak. Ya kacau-kacau juga masih hidup. Enggak sampai harus jual ginjal. Saya nggak ada uang Pak, Tuhan berkati dalam relationship. Tuhan berkati banyak. Coba tanya, apa yang Tuhan kasih sama kita? Tanya, apa kebaikan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan cuma mau kita rasain aja. Itu korban-korban 3 korban itu sukarela. Baru yang ke-45 wajib. Tapi itu semua karena rasa syukur sama Tuhan. Saya mau ajak kita, 10 bulan terakhir aja, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan. Dalam Yesus, ke-5 korban digenapi, diperbaharui menjadi satu pengorbanan yang sempurna. Yang memungkinkan setiap orang, ini dia, mendekati Allah tanpa perantara korban lagi. Karena Yesus sudah menjadi korban menyeluruh dan kekal. Berarti saya nggak perlu berkorban lagi Pak. Bukan gitu. Kamu lihat dampak dari pengorbanannya Tuhan ini, apa yang dilakukan. Manusia cuma disuruh bikin 5 jenis korban aja. Seperti itulah. Jadi hari ini, apa yang kita bisa belajar? Apa mestinya respon kita? Ketika kita tahu ada 5 korban yang Tuhan jadi jelasin tuh ya di Imamat 1-7. Untuk kita punya penyembahan yang kudus dengan melakukan pengorbanan. Hal yang pertama, saudara dan saudari. Persembahan tanpa cacat lah. Saya mau kita ingat, ketika kalian tahu rasa syukur Tuhannya baik, mari dekati Tuhan dengan hati yang tulus. Jika persembahanmu korban bakaran dari lembu,
persembahkan yang jantan dan yang tidak bercela. Tuhan memang mau kita umatnya datang dengan hati yang tanpa noda. Tuhan mau kita dengan pengakuan dosa yang tulus. Setiap dari kita berdosa, tapi seberapa banyak kita mau mengakui dosa tersebut? Atau kemudian kita hanya naruh di bawah lantai, yang penting gak ketahuan, dan seterusnya. Sikap bangsa Israel yang perlu kita belajar. Dia terus setiap kali itu dia mendekati 3 korban yang pertama. Berapa banyak di antara kita sampai saat ini ya, sudah tahu ada dosa, masih kenceng. Enggak, ntar aja lah. Tunggu ulang tahun gereja ke-20 Pak. Buah, kelamaan. Penyembahan kepada Allah harus juga lah menjadi rutinitas. Bukan rutinitas ya, tapi dengan sikap hormat dan kekudusan. Dekati Allah. Gimana respon praktikalnya? Luangkan waktu. Kita gak perlu bawa korban bakaran, tapi apa? Luangkan waktu. Baca Alkitab, berdoa. Refleksikan tindakan dalam apa? Saat teduh. Itu aja. Kita gak perlu pakai korban-korban segitu banyak. Kita hanya perlu apa? Dekati Allah. Kalau mereka kan lapor dulu. Nanti saya tunjukkan di akhir bagaimana prosesnya, juga nggak cuma sekedar yang penting lapor taruh, nggak gitu. Nanti kita lihat terakhir. Tapi ini apa? Saya mau dorong kita, dekati. Dekati itu artinya kita yang mulai. Jangan tunggu ketahuan. Jangan tunggu udah susah hidup, susah nggak gini, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau nggak mau lah, udah ngaku. Mau nggak mau lah. Nggak gitu. Jangan tunggu sampai seperti itu. Dekati. Inilah bicara tentang apa? Mari kita ambil komitmen. Untuk apa? Mulai menjauhkan dari tindakan-tindakan yang berdosa. Gak mudah. Mencuri. Gak mudah. Tapi jauhilah. Bantulah program-program pemerintah. Apa? Pak Prabowo lagi buat Satgas Judol. Pak Prabowo aja buat, kita malah mendukung. Jangan. Komitmen hidup kudus. Komitmen untuk kita menjauhi gosip. Nah mumpung sekali lagi saya mau katakan, bulan 11, ayo rekonsiliasilah satu dengan yang lainnya. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan dengan benar hati yang tulus? Atau kita hanya menyembah dengan rutinitas. Udah hari Minggu nih. Udah hari Rabu nih. Rabu juga udah kadang-kadang. Saya temukan setiap kali PDG sekarang makin berkurang. Apa-apa Pak dirapel hari Minggu. Pertemuan ibadah. Ini mulai minggu ini, minggu depan sepanjang minggu ini kita akan selalu bertemu bersama di Ruko Pelangi. Kenapa Pak? Kenapa nanya itu? Gitu. Pertanyaannya kenapa Pak? Pertanyaannya kenapa nanya itu ya? Itu aja pertanyaan saya jadinya. Udah lupa ada PGG. Mari. Tanyakan diri kita sendiri. Apa yang menghalangi kita mau datang? Dengan hati yang tulus. Malu Pak? Apakah rasa malu? Atau kita ketakutan atas pengampunan? Saya mau ajak kita mulai dekati dengan hati yang tulus dan bersih. Yang kedua, dari korban bakaran, korban-korban yang 5 itu, apa yang kita bisa lakukan? Syukur. Persembahkan syukur yang tulus sebagai bentuk penyembahan kita. Rasa syukur itu apa? Tuhan udah baik. Apabila seorang datang mempersembahkan kepada Tuhan korban sajian, haruslah persembahkan dari tepung yang terbaik.
Persembahan syukur itu kan gini. Saya bersyukur Tuhan baik banget dalam hidup kita. Sehingga apa? Mari, Tuhan itu lagi mau ajarin gini. Supaya umat berterima kasih dengan hati yang penuh syukur. Apa yang Tuhan berkati kita hari ini? Ada yang dikasih keuangan yang lebih, pekerjaan yang lebih baik, talenta yang lebih baik, apapun. Tuhan kasih luar biasa. Seberapa kita mau tahan-tahan? Berkat yang Tuhan kasih kok malah justru membuat kita jauh dari Tuhan. Mendingan dulu, lagi susah, doanya makin kenceng. Sekarang ketika udah gak susah, udah malas berdoa, malas ketemu, malas ngapa-ngapain. Dulu ketika lagi susah bener-bener doa mulu. Tuhan bilang mendingan kayak dulu ya. Kayaknya susah jadi bagus kamu. Untungnya kan Tuhan gak kayak gitu. Tapi saya mau katakan persembahkan syukur. Satu lagi. Waktu Alkitab bilang itu kan gini. Waktu korban bakaran dia harum. Harum itu bicara tentang apa sih? Persembahan yang harum. Harum ini bicara tentang gini. Persembahan itu harus yang berkenan kepada Tuhan. Masih mending gue datang Pak. Masih mending saya kasih kolektor Pak. Masih mending. Bukan. Persembahan yang harum itu artinya persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang berkenan. Artinya apa? Jangan suka-suka. Bukan suka-suka kita juga dalam penyembahan Tuhan. Itu maksud saya. Waktu bilang persembahan yang harum. Praktikalnya apa? Saya mau ajak kita. Ini kesempatan kita untuk memberi. Bantu yang membutuhkan. Bantu. Saling memberi tenaga, saling memberi resource-resource yang ada. Bantu semuanya. Kita nanti anniversary bulan depan itu butuh banyak bantuan dari kita semuanya. Mari volunteer, dekati. Bukan nunggu diajak. Ini yang bisa kita lakukan. Ungkapkan rasa syukur dengan ibadah. Terima kasih Tuhan, rajinlah ibadah. Terima kasih Tuhan, ikutlah PDG. Terima kasih Tuhan, marilah kita bertemu dengan satu sama lain. Mari kita berfellowship satu sama lainnya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya mau tanya, seberapa kita benar-benar menyadari setiap berkat yang Tuhan berikan? Atau kita hanya terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki. Sehingga lupa bersyukur dengan apa yang ada. Apakah kita bisa memberi yang terbaik? Atau kita hanya memberikan sisa-sisa? Berapa banyak kita mungkin yang sedang mengeluh sehingga lupa berapa kali dalam sehari untuk berhenti sejenak, ucapkan terima kasih Tuhan. Apaan Tuhan kayak gini, yang gini. Tanya diri kita nih, kalau saat ini kita sedang menyembah Tuhan, apakah aromanya harum di hadapan Tuhan? Apakah Allah senang? Ini cuma ampas-ampasnya doang Pak, sama-sama kebakar sih gitu. Makanya korban bakaran tanpa celah itulah yang harum. Ketika kita menyembah Tuhan, kita kasih rasa syukur kita, apakah harum enggak? Atau cuma sekedar asap saja? Dan yang terakhir, saudara dan saudari, ini bicara tentang jaga kekudusan. Inilah standar yang Tuhan mau. Saya tahu gak mudah, tetapi saya berharap kita alert. Alert itu gini, punya waspada sama diri sendiri. Nah, rasa waspada dalam diri sendiri kadang-kadang salah mengartikannya. Saya waspada terhadap di sini, saya sadar saya salah, malah menjauhi pertemuan, malah minder. Bukan gitu. Caranya adalah bertobat aja. Bukan makin jauh saya tidak layak, hilang. Bukan hilang, bertobat. Itulah caranya.
Kalau tahu ada yang ganjel, segera utarakan. Karena minta pertolongan, bukan makin jauh, terus kuat-kuatan. Jangan. Jaga kekudusan dalam hubungan dengan Allah. Makanya Alkitab bilang, persembahkan menciptakan perdamaian dengan Allah, hidup kudus. Haruslah ia mempersembahkan dengan tidak bercela. Clear, itu untuk Allah. Dan korbannya penghapus dosa dan kemudian korban penebus itu bicara tentang jaga hubungan kita dengan satu sama lain. Ia harus mengembalikan barang yang diambilnya dengan mencuri, atau barang yang dirampasnya, barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang hilang, yang ditemukan. Jadi ketika, oh ya saya ngaku nih saya nyuri. Nggak cuma ampunilah ya, yang penting ampun ya. Bro, ampun ya bro. Nggak gitu, ada konsekuensi lain yang harus. Ini mau bicara tentang apa? Saya tahu mungkin susah nih. Aduh sakit hati saya pak. Ya udah ketemulah. Inilah yang saya mau dorong setiap dari kita. Ketika Tuhan menghargai kekudusan. Saya tahu nggak mudah, tapi saya mau ajak setiap dari kita Bapak Ibu sekalian. Penyembahan yang sejati bukan hanya tentang datang kepada Tuhan, tetapi membawa hati yang tulus, hidup syukur, dan kasih nyata kepada sesama kita. Saya mau tutup sama ini. Ini adalah video bagaimana proses orang datang. Jadi ketika bangsa Israel satu orang, aduh saya mau bersyukur nih, atau saya apaan, korban bakaran, dia bawa, kemudian itu imamnya. Jadi ada imam. Jadi imamnya ngapain? Nanti minggu depan itu bicara imam tuh, nanti kita. Tapi ini kemudian bicara tentang apa? Ini bicara tentang kemudian imam ngecek, bener nih, tidak bercelah dan gitu. Oke, dia pegang. Terus apa? Lihat ya. Si bangsa jemaat, dia dipegang tuh kepalanya. Kenapa? Itu melambangkan kemudian inilah, kemudian dosanya saya dihapuskan, kemudian ditaruh ke si korban ini. Kemudian, ketika dia taruh itu untuk apa? Mengakui bahwa dia yang motong siapa tuh? Jamaahnya yang motong. Biar sadar. Biar tahu ya astaga gitu ya. Ini tahu apa? Betapa seriusnya darah itu. Dan kemudian barulah imam taruh di dalam tungku yang di situnya. Dan yang kemudian dan seterusnya. Ini bicara pengorbanan. Kita nggak kayak gitu. Tetapi ini standar yang diharapkan. Saya mau ajak kita semua hari ini, saudara dan saudari sekalian. Hari ini penyembahan zaman now udah nggak kayak itu. Tapi bagian kita apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kekudusan di dalam penyembahan kalau kita mengerti. Hari ini 10 November memang ya. Dulu sudah kita dipisahkan, sudah ada orang yang mendamaikan. Pahlawan makanya kita merdeka. Kita sudah didamaikan, Yesus yang mendamai kita. Bagian kita untuk terus connect, mari kita menjaga kekudusan kita. Dekati Tuhan dengan hati yang tulus. Saya mau dorong kita punya komitmen kembali. Sudah, ya udah bulan 10, bulan 11, ambil waktu saya mau dekat lagi. Rekonsiliasilah satu dengan yang lainnya. Kalau Tuhan berkati saya dengan apa, berilah. Persembahkan dengan semua. Saya mau ajak setiap dari kita, jaga kekudusan. Kalau masing-masing kita mengerti ya, jaga kekudusan ini ya. Itu gak cuma hubungan sama Tuhan, tapi satu sama lain menjadi dekat antar sesama, antar brother sisters. Saya gak mau Desember kemudian menjadi ajang untuk ini terakhir Pak, terakhir, semua terakhir dan seterusnya. Justru menguatkan kita. Anniversary bagi saya selalu itu untuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tapi bukan gerejanya, tapi jemaatnya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kita. Tanya
di dalam diri kita. Kita dipanggil dalam hidup kudus untuk menyatakan kebaikan Allah di sekitar kita. Mari kita punya tindakan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Biarlah kami mengerti penyembahan zaman sekarang. Kami mau tahu semangat bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan kasih 5 korban itu Tuhan hanya untuk membuat kami mengerti. Kenapa sangat spesifik? Untuk mengecek hati kami. Untuk tahu betapa seriusnya Tuhan. Untuk mengerti lebih dalam bagaimana Tuhan mau setiap dari kami membantu kami untuk bisa kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti satu kata, pengorbanan. Kami mengerti pengorbanan itu dan kami mau berkorban. Sebagai rasa syukur kami sudah dipilih Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan. Kami mau berkorban untuk kami bisa kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini, silakan Asyir mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya persilakan Saudari Prapti untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian, kemarin tadi kita belajar korban. Ada 5 korban. Dan itu kemudian disatukan ujung-ujungnya Yesus. Perjamuan kudus untuk ingetin kita terus, saudara dan saudari. Apa? Korban Yesus itu cukup. Karena Yesus yang sudah berkorban, kita sudah dipilih, dikuduskan. Tetapi dalam proses mengejar kekudusan yang Tuhan, ada banyak hal yang kita perlu lakukan. Kita mungkin lelah, kita mungkin bergumul. Namun cara Tuhan, ingat pengorbanan saya. Itulah yang kita mau terus ingat pada hari ini. Pada saat kita makan roti dan minum anggur. Kebaikan Tuhan. Itu yang akan memampukan kita untuk apa? Mendekat dengan hati yang tulus. Persembahkan rasa syukur apa yang telah Tuhan berkati. Dan senantiasa menjaga kekudusan kita. Untuk kita berlaku kasih terhadap sesama kita. Silakan Saudari Prapti. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing arti salib dalam hidup saya. Nama saya Prapti Ningsih, saya menikah 9 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak. Sudah 9 tahun juga saya memutuskan untuk hidup menjadi murid. Ketika membuat keputusan itu, saya pikir saya akan aman. Ternyata mengikut Tuhan tidak semudah itu. Banyak tantangan dan cobaan yang harus saya hadapi untuk saya bisa bertumbuh. Karena Tuhan mau saya yang tidak sempurna ini bertumbuh semakin hari semakin mirip dengan Tuhan. Inilah inti dari mengikut Tuhan. Tuhan gak mau kita sama seperti dunia. Tuhan mau kita hidup kudus seperti Dia yang kudus. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perikop ini diberi judul, Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Saat membaca ayat ini, saya teringat bahwa ternyata saya sulit untuk melakukan perintah Tuhan untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tuhan izinkan saya menikah dengan Feral yang berbeda suku. Sulit bagi saya untuk tidak berbantahan karena latar belakang kami dan segala kebiasaan yang sangat jauh berbeda.
Tuhan izinkan anak saya yang kedua mengalami kecelakaan saat dia bermain. Sulit bagi saya untuk tidak bertanya, kok jadi gini sih Tuhan? Kenapa harus anakku yang mengalami hal ini? Dan Tuhan izinkan suami saya untuk berhenti dari pekerjaannya. Sulit bagi saya untuk tidak bertanya, bagaimana masa depan anak-anak kami ya Tuhan? Di segala kekhawatiran itu, saya ingat satu kekuatan saya dan suami saya, yaitu tidak berhenti untuk mau dibimbing. Saya ingat momen di mana suami saya menelpon pembimbing kami ketika kami bertengkar. Hal itu membuat saya tahu bahwa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pun, dia masih mencari orang yang tepat untuk bisa membantu hubungan kami bertumbuh ke arah yang lebih baik. Saya teringat juga saat kami ke Surabaya untuk membawa anak kami berobat. Suami saya sangat semangat untuk bisa sharing komuni di GKDI Surabaya, agar nama Tuhan dimuliakan. Walaupun saat itu anak kami belum dinyatakan sembuh, tetapi dia tetap semangat untuk sharing segala mukjizat Tuhan hingga kami bisa sampai dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Suami saya ikut sit-in, study Bible dengan jemaat di sana, dan saya bergabung dengan komunitas doa para ibu-ibu jemaat Surabaya. Saya juga teringat saat kami berdua tidak mempunyai pekerjaan. Kami pun terus melakukan bagian kami sebagai bagian dari jemaat ini. Walaupun banyak ketidaksempurnaan saya dan suami saya, tetapi kami mau terus melakukannya walau dengan tertatih-tatih. Sekarang saya melihat bagaimana Tuhan jawab doa kami satu persatu. Saat ini umur pernikahan kami 9 tahun dan saya memuji Tuhan. Hubungan saya dan suami saya bisa jauh lebih saling memahami. Anak kami pun boleh sembuh setelah 2 tahun masa pengobatannya. Dan saya pun sudah mempunyai pekerjaan saat ini. Segala kekhawatiran itu Tuhan jawab satu persatu. Arti salib dalam hidup saya adalah kekuatan. Salib menguatkan aku untuk bisa terus menjadi apa yang Tuhan mau. Walaupun harus memikul salib, tapi salib itu sendirilah yang membuat aku tetap berdiri dan berjalan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, walaupun hidup kita terasa berat, ingatlah bahwa ada kekuatan yang bisa kita temukan dalam salib Kristus. Teruslah berjalan memikul salib itu dan mari kita berjalan bersama di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih. Silakan Asyir membagikan roti dan anggur. Pengorbanan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika tantangan untuk kita mengejar kekudusan. Apakah saya sanggup? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan jemaat satu dengan yang lain sebagai tools untuk membantu kita, memberikan jaminan. Dan kata kuncinya, materai keselamatan sudah kita miliki. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itulah kekuatan kita. Silakan ambil waktu berdoa secara pribadi. Di area mana dalam hidup kita susah, sulit mengejar kekudusan. Untuk mau mendekat dengan hati yang tulus, dengan rasa syukur, dan senantiasa menjaga kekudusan, standar kekudusan setiap dari kita.
selesai, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, ia memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati untuk mengingat kebaikan Tuhan. Itu memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk kami mau mengejar kekudusan di dalam penyembahan. Kami mau mendekat dengan hati yang kudus. Hati yang tulus, hati yang murni. Kami mau mempersembahkan kekuatan kami, rasa syukur kami, dan kami mau menjaga hati kami, kekudusan kami di dalam berinteraksi dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sekali lagi berterima kasih untuk Bapak Pendeta Audi yang sudah membawakan firman, dan juga saudari kita, Sis Prapti, yang sudah sharing arti salib buat hidup dia. Dan ini saatnya kita akan membagikan kasih kita, persembahan dan persepuluhan kita. Seperti di Maleakhi 3 ayat 8 bicara ini. Bawalah segala persembahan persepuluhan ke dalam rumah pembendarahan, supaya ada makanan. Dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan berbicara, uji Tuhan. Tapi kita lakukan bagian kita. Kita jaga hidup kita kudus. Kita berikan hidup kita buat Tuhan, karena hidup kita adalah bait suci Allah yang kudus. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam Kristus, dalam sorga yang terkasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Kau Tuhan. Kami mengingat kembali akan kebaikan Kau dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami memberikan kasih kami melalui persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Dan persembahan khusus kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua Tuhan, ketika kami sedang memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian, Rumah Tuhan Rumah Kita. Kiri satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran bersama. Tuhan memanggil kita, brother sister. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masalah
kita sekarang satu di dalamnya. Karena rumah Tuhan, Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita berkumpul, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Oh, oh. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu kita saudara mengejar. Kita kini satu. Mari jemaat saja kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Karena kita satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Kamu Kita saudara mengejar kebenaran bersama. karena rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Oh, oh. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu kita saudara mengejar kita kini satu. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu kita saudara mengejar kebenaran Tuhan bersama. Mari kita mengejar kekudusan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan menjaga hati kita, karena rumah Tuhan adalah kita sendiri. Mari naikkan pujian sekali lagi. Kita kini satu, brother sister. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu kita saudara mengejar kebenaran. Kita kini satu. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu kita saudara mengejar kebenaran Tuhan bersama. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, brother sister. Mari kita beri apresiasi kepada tim Sokmin yang sudah melayani, tim Master, multimedia ya, dan rekan-rekan dan jemaat brother sister yang melayani hari ini. Terima kasih, dan tentu saja kepada Bapak Pendeta Audi berserta Ibu. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati. Ya. Dari khotbah barusan ya, saya banyak belajar ya, brother sister, Bapak Ibu semua. Tapi yang paling saya bingung, wah kalau masih diterapkan tadi korban-korban itu, wah kita harus siapin apa namanya, kambing gitu ya, lembu, wah udah berapa, banyak gitu ya. Jadi ya puji Tuhan ya dengan apa yang sudah kita dengar barusan ya, bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan kita yang seharusnya kita yang menerimanya ya. Tapi Tuhan yang sendiri yang mau mati di kayu salib ya. Ibarat tadi ya, seperti
Brother Sister saksikan di video bahwa jemaatnya sendiri yang menyembelih domba tersebut ya, ibaratnya ya seperti ketika penyaliban Tuhan Yesus, kita sendiri justru yang membuat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita. Mari kita tetap jaga kekudusan seperti yang sudah kita dengar ya. Saya ingat tadi ketika ada video tabernakel gitu ya, kemah. Jadi masih ingat waktu itu masih sekolah asrama ya, mungkin Bang Odo juga masih tahu. Jadi kalau kita makan bersama itu ada namanya meja kehormatan Bapak Ibu ya. Jadi meja kehormatan ini ternyata diisi orang-orang spesial gitu ya, yang ketua-ketuanya, ketua OSIS, ketua peleton gitu ya. Jadi waktu saya masih baru masuk, wah keren sekali gitu ya, bisa ada di meja kehormatan itu gitu, karena duduknya tinggi, di panggung dia. Jadi makannya di atas begini, yang lain di bawah gitu ya. Suatu saat akhirnya saya sudah naik dong ya, naik kelas 3 gitu ya. Saya bisa merasakan bagaimana duduk di sana gitu ya. Ternyata duduk di sana nggak nyaman juga. Kenapa? Pada sisanya, karena ternyata di atas harus menjaga sikap gitu ya, karena dilihat seperti ini banyak orang gitu ya. Kita harus menjaga penampilan, harus rapi, pakaian segala macam, karena menjadi contoh. Nah, sama halnya juga Brother Sister ya, ketika kita sudah kekudusan itu kan dipisahkan sesuatu yang spesial daripada Tuhan ya. Jadi di situ ketika sudah menjadi kudus ya kita harus ada 3 hal tadi. Dekati Allah dengan hati yang kudus dan bersih. Kemudian persembahan syukur yang tulus sebagai bentuk penyembahan. Dan yang terakhir adalah jaga kekudusan dalam hubungan Allah dan sesama. Jadi ketika kita najis tadi ya, najis, tahir, dan akhirnya kita menjadi kudus ya, proses-proses itu ya. Dan ketika sudah Tuhan menguduskan kita, itu tidak mudah ya. Tetap menjaga sikap ya, tetap bagaimana kita ingat seriusnya dosa, bahwa kita sudah lepas dari dosa, bagaimana kita tetap betul-betul jangan sampai kembali lagi menjadi najis lagi. Udah 3 terakhir ya, sudah kudus balik lagi ke awal, itu sayang sekali. Jadi mari kita belajar, ajak kita semua bahwa dengan firman Tuhan yang baru kita dengar, kita bisa diubahkan sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih ya. Baik, saya akan bacakan untuk pengumuman kita selama seminggu ke depan. Yang pertama, seperti sampaikan tadi, kita akan adakan PDG gabungan di hari Rabu 13 November ya. Jam 19.30, tempatnya di Ruko Pelangi. Jadi baik dari PDG single, PDG merit, semuanya berkumpul nanti di Ruko Pelangi bersama-sama ya. Kemudian yang pengumuman berikutnya, seperti biasa ibadah minggu, ibadah teens, dan ibadah KKK di hari Minggu 17 November 2024 jam 10 bertempat di Gedung Bosland, Sudirman Office Park. Ya. Dan berikutnya, tidak kalah seru, kita akan mengadakan Natal KKK ya. Wah, buat anak-anak kita, adik-adik kita ya. Di hari Minggu 1 Desember jam 4 sore ya. Mari kita mengajak anak-anak ya bisa datang ke Natal KKK ini untuk pertama kalinya, karena ini perdana ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya untuk menyaksikan, menghadiri perdana Natal KKK di tahun 2024 ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan mengadakan anniversary GKDI ke-14. Wah, luar biasa ya. Akan diadakan hari Minggu 15 Desember 2024 jam 5 sore ya. Nanti kita akan mengundang banyak jemaat dari Samarinda juga akan ikut bergabung. Kemudian, tentu saja Bapak Ibu ya, kita perlu tetap semangat untuk mencari dana Natal ya.
untuk mencari dana Natal anniversary kita melalui proposal yang sudah diberikan tentu saja di grup. Dan kita akan mengadakan juga bazar makanan ya. Nah, silakan, makanan, minuman menarik pasti. Jadi nggak nyesel, sesuai lah pokoknya. Jadi masih bisa dipesan sampai hari Jumat 15 November. Jadi nanti kita akan melakukan pengantarannya di hari berikutnya di tanggal 16 November. Jadi masih ada kesempatan nih ya, bisa untuk memesan. Kalau mau memesan lagi, nambah lagi, boleh lagi ya. Jadi masih terbuka. Dan bagi Bapak Ibu, brother sister yang membutuhkan konseling dan bantuan doa ya secara pribadi bisa menghubungi ke nomor 0812 9393071. Ya. Demikian pengumuman, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk membawa kita penutup dalam doa. Terima kasih Bapak Delvin. Wah, dia selaku ketua panitia dana. Sekali lagi anniversary, Natal, ya Natal itu kan 3 ya, Natal 1 Desember, 15 sampai nanti 24, itu kan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi harapannya mari kita semua bisa terlibat dalam segala sisi, total football. Jadi kita dukungnya dalam segala sisi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu bersama, kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Belajar dari imamat 1 sampai dengan imamat yang ke-7, kami tahu Tuhan bagaimana kekudusan menjadi sesuatu hal yang sangat serius karena Tuhan kudus. Kami tidak kudus, najis di hadapan Tuhan. Kami mau lakukan bagian kami ketika kami dipilih. Biarlah kami boleh belajar untuk mendekat dengan hati yang tulus. Ketika kami review kebaikan Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami boleh kembalikan melalui rasa syukur kami. Dan kami tahu Tuhan, standar kami bukan hanya sekedar baik, standar kami adalah menjaga kekudusan kami. Bagaimana kami berinteraksi dengan Engkau Tuhan, dan bagaimana kami berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap dari kami, dalam setiap rencana kehidupan kami, rencana kehidupan keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap kehidupan sekolah kami, kuliah kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan yang meluruskan semua jalannya, dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi, kami berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Kami juga berdoa Tuhan dalam persiapan rangkaian Natal dan Anniversary, GKDI yang ke-14, biarlah Tuhan meluruskan segala jalannya, dan Tuhan buat semua upaya menjadi berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk hati kami senantiasa mau fokus mengejar kekudusan. Biarlah sukacita yang boleh kami terima hari ini, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, kemudian boleh kami bagikan, baik di dalam keluarga kecil kami, di dalam grup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saya ajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, Brother Sister. Ibadah kita akan tutup pada minggu hari ini. Dan kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Ya, kusorakan haleluya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kami mau lewati Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. oleh siapa? Oleh kuasa Yesus. Mari angkat kita mau bersorak Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat tangan kita. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari jemaat sama-sama sekali lagi dengan Yesus kau kekuatan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. oleh kuasa Yesus. Oleh Mari kuasa sama-sama angkat tanganmu Yesus untuk Tuhan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat tangan kita. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sebelah sini angkat tangan kita untuk Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa Lagi naikkan pujian, angkat tangan kita. angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfellowship satu sama lain. God bless.